Buah cereme, buah salam, nggak kompak. Buah cereme, buah salam, yang hadirnya rame tapi jawab salamnya belum Buah salam, buah pepaya, yang jawab salam mudah-mudahan punya mantu orang kaya. Orang kaya amin semua. Nasi uduk, jengkol semur. Nasi uduk, masa nasi uduk cakep? Bu, nasi uduk cakep apa sedap? Iya cakep nasi uduk. Nasi uduk jengkol semur. Wah, kebanyakan makan kayaknya. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang umur. Daun salam tumbuh di rumahnya Pak Haji. Mudah-mudahan yang habis ini jawab salam murah rezeki. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Walhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Ya syukran. Summa alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi abrazana akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim wa akim ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi amin wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Bu, udah ya, Pak, udah ya. Lah di mana juga kita kalau ada acara pengajian
ada maulidan, ada takbir, ada tabligh, ada akbar. Kalau yang megang mic udah amin amin. Siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun habaibnya, siapapun ajengannya, kalau yang megang mic udah amin amin, jamaahnya udah amin ya robbal alamin, berarti tinggal doa makan doangan. Setuju? Enggak kayaknya. Yang sama kita hormati dan sama kita cintai, ayahanda bunda seluruh jamaah Masjid Jami An-Nasr, sesuai namanya An-Nasr. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu kemenangan yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tereksekusi, dipersekusi, hengkang dari tempat beliau lahir di Makkah Al-Mukarramah, harus pindah ke Yathrib Madinah Al-Munawwarah. Umar sebelum berangkat nyusul Rasul nanya di Jabal Qubais, ada Umar bin Khattab, saya Umar bin Khattab mau hijrah, hal minkum ayyakun al-yatima auladu, siapa di antara kalian yang pengen anaknya jadi yatim, dan siapa di antara kalian yang pengen istrinya menjanda? Ini Umar bin Khattab mau nyusul Rasul hijrah. Nanti kita akan datang lagi, nanti kita akan kembali lagi. Maka setelah hijrah nanti ada Fathu Makkah. Fathu Makkah itulah kemudian Allah janjikan, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka mudah-mudahan masjid ini memberikan rahmat, inayah, maunah kepada kita. Kita menang dengan segala apapun cobaan ujian hidup kita. Kita tetap istiqamah dan akhirnya mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah ya rabbal alamin. Yang mulia orang tua kita, ayahanda Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Kiflan Zain, yang alhamdulillah beliau sehat walafiat, maka Allah hayati, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. DKM masjid kita ayahanda Bapak Agus Darmawan, yang tadi syukur alhamdulillah sudah diwakili sambutan dan prakatanya oleh ayahanda Bapak Wisnu yang luar biasa. Kita diingatkan, mudah-mudahan maka Allah hayatihi, Allah panjangkan umurnya, Allah bahagiakan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa orang tua kita di Dewan Kemakmuran Masjid An-Nasr, ayahanda Bapak Andika, ayahanda Bapak Zulfa, mudah-mudahan seluruhnya diberikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga segenap ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim An-Nasr yang dikomandoi oleh Ibunda Ustazah Sofwah, mudah-mudahan sa'idatun soffatun fid dunya wal akhirah. Allah terus berikan kesehatan dunia akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Juga yang mulia guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Zinun Al-Misri, yang syukur alhamdulillah di bawah asuhan beliau segenap santri-santri tahfidz An-Nasr. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan MC kita yang luar biasa,
yang semangatnya menggelogar, membahana, ya, yaitu Ustadz kita, imam kita, guru kita yang mulia Ustadz Jaya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Udah lama amat ya. Orang-orang udah pada mati, udah pada nggak ada, dia dewek-dewekan di Masjid An-Nasr. Ya, dia mandiin dewek sendiri, ngafanin sendiri, berangkat sendiri, nguburin sendiri. Alhamdulillah santri kita sudah lulus 2 orang. Bahkan tadi dalam jangka 10 bulan bisa menghatamkan 30 juz. Ini rekor luar biasa. Dan syukur alhamdulillah yang lain hampir mendekati setengah lebih, bahkan lebih. Mudah-mudahan selama ada yang menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan ayahanda Bapak Haji Mardianto dan juga ayahanda Bapak Effendi, Direktur Rumah Tahfidz, mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Terutama hori kita Fadilatul Mukarram wal Mukarram Al-Ustaz Asrullah, ya. Mudah-mudahan beliau udah nikah apa belum ini? Masya Allah. Bu, kalau hori kita belum nikah, ya. Mudah-mudahan insya Allah lancarkan jalannya, sehingga mudah-mudahan kita yang membaca dan mendengar ayat-ayat yang beliau lantunkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang mohon maaf namanya nggak disebutin karena emang segini doangan catatannya. Ini juga udah bolak-balik ya. Tapi ada guru besar Imam Syafi'i. Kenal Bu Imam Syafi'i? Kenal Pak? Bu kenal? Kenal. Di mana kenalnya? Pasar Tipan, Pasar Cakung. Beliau, mudah-mudahan kita yang malam hari ini maulid di Masjid An-Nasr, suatu saat Allah bisa izinkan kita maulid di tempat di mana tinggal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Hari ini sudah boleh nginap di sana. Dulu belum boleh nginap. Bahkan sekarang 1000 orang bisa ditampung setelah direnovasi oleh Raja Salman. Gerbang pintu rumah Imam Syafi'i sebelah kirinya itu Imam Waqi. Depannya ada gang, itu gurunya lagi, namanya Imam Sofyan Ibnu Uyainah. Siapa Bu? Imam Sofyan Ibnu Uyainah. Kalau Imam Waqi yang sering kita dengar guru kita ngajarin kita, di mana Imam Syafi'i sulit ngafal. Syakautu ila Waqi su'a hifzi. Aku ngadu sama guruku namanya Imam Waqi. Nah ini depannya lagi ada gang, sebelah kanan itu gurunya lagi namanya Imam Sofyan Ibnu Uyainah. Beliau menyampaikan ke Imam Syafi'i, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Meskipun ayahanda, bunda, bapak, ibu tidak disebutkan catatannya di kertas ini, tapi ketika orang-orang saleh, ahli salah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid.
Posisi terdekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud. Maka orang-orang yang sering sujud, orang-orang yang sering salat, mereka yang sering ada di Masjid An-Nasr ini, meskipun namanya tak tertulis, tak tercatat di kertas ini, tatanazzalur rahmah, beliau mendatangkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlan bihudurihim, apalagi sampai hadir bersama kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang hadir, yang mana yang tua? Yang tua yang mana? Yang udah rambut putih, jenggot putih, kumis putih, ya itu namanya bangkotan. Udah meninggalkan dunia hitam. Nah ini yang muda-muda, nah ini namanya gobangan. Ya, yang kecil-kecil, tadi rame banget di sini. Ya, ya ini namanya recehan, Bu. Maklum. Tadi ketika ista'lana la 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 ya habibana laka syafa', ini rame banget. Ya Rasulullah, Allah Allah, rame banget. Ya Nabi tadi. Sekarang kemana? Recehan. Biasa recehan ditaruh di kantong, maur. Ditaruh di dompet, maur. Oh pada lari sono sini. Enggak apa-apa. Ini yang dibilang oleh Muhammad Al-Fatih, jenderal besar yang menaklukkan kota Konstantinopel, yang di sana ada Selat Asia dan Selat Eropa. Yang beliau taklukkan, masalah kita adalah kalau anak-anak kita tidak terlihat di masjid kita. Maka mudah-mudahan ini yang recehan, insya Allah ini bakal terus hidup 70-80 tahun ke depan. Beda sama yang bangkotan. Yang bangkotan yang paling kagak lama lagi kayaknya. Ya, tapi mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita kesehatan panjang umur dan mudah-mudahan sehat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita malam ini mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi sejak habis salam isya kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu udah diumumkan sama guru kita yang tadi semangatnya membahana, menggelora. Beliau ngumumin mulai sampai akhirnya, kita disampaikan malam hari ini. Insya Allah tema kita adalah bagaimana kita mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita melihat bersama cara mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama kita hadirkan dahulu. Kita hadirkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat kita. Tadi memang sudah selawatan, betul Bu? Betul? Betul Pak? Sudah selawatan, dengan recian udah betul. Maka Rasul sampaikan, aksiru, 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 perbanyak, perbanyak, perbanyak. Apa yang diperbanyak? As-salatu alayya, salawat kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Inna salataka ma'rudatun alayya, sesungguhnya kita bukan lagi ada di Madinah di mana Rasul tinggal. Sesungguhnya kita bukan lagi di Makkah yang dekat dengan Baitullah tempat beliau lahir.
kita jauh yang adanya mungkin 9 jam naik pesawat. Maka kata Rasul, inna salataka, salam kita dari Masjid An-Nasr ini ma'rudatun, tersampaikan ilayya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan innalillahi malaikatun siyah, sesungguhnya Allah punya bala tentara, malaikat-malaikat yang namanya malaikat siyah. Apa tugas malaikat siyah? Satu saja SK-nya. Apa itu? Yarudduna salamakum. Dia, malaikat ini, mencari orang-orang yang berselawat kepada Rasul dan mengganti dan menjawab salamnya. Maka meskipun kita sudah berselawat, maka alangkah baiknya sebelum kita mencintai cara yang Allah SWT ajarkan, kita hadirkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap selawatan, Pak? Siap, Bu? Bu siap? Yang pendek atau yang panjang? Yang lembek atau yang keras? Keras suaranya, panjang salawatnya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Muda-mudi ayo ngaji, karena ngaji perintah ilahi. Perintah siapa? Kalau tidak mau ngaji, nanti mati jadi mamadi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ibu-ibu juga ngaji, tapi ngaji jangan ngarum. Jangan ngapain, Bu? Ada yang ngaji sambil ngerumpi? Kalau ngaji sambil ngerumpi, suaminya kawin lagi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Alhamdulillah. Maka bagaimana cara kita mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuncinya cuma 2. Apa itu? Yang pertama, liislahil ibad. Yang kedua, liislahil ibadah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Apa kata kunci kita bisa mencintai
cara mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi liislahil ibad. Ingat kata kuncinya ibadun. Kalau ibadun berarti kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kunci yang kedua adalah liislahil ibadah. Yang pertama ibad, yang kedua ibadah. Beda ibad dengan ibadah. Kalau ibadah hambanya, kalau ibadah cara menghamba kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tempuh cara yang pertama adalah liislahil ibad. Bahwa Rasul Allah kirimkan, Allah turunkan, Allah pilih khiyarun min khiyarin nas, pilihan dari manusia, pilihan yang Allah pilih kepada kita karena beliau adalah liislahil ibad, sama dengan kita manusia, dan beliau menjadi rahmatun lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Tadi qori kita Ustadz Asrullah dengan suara yang luar biasa sudah ngingetin kita. Tadi beliau di akhir sudah sampaikan, maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu aba ahadim mirrijalikum, dia bukan bapak kita, tapi apa? Walakin Rasulullah, beliau adalah utusan Allah. Surat ini dibaca ngingetin kita. Surat apa itu? Surat apa yuk? Hadiahnya umroh. Mau? Surat apa yang dibaca? Wah, nggak ada yang mau umroh ini kayaknya. Ya. Surat Al-Ahzab. Ayat berapa? Antar PR ya, ayat berapa? 40 ya. Bahwa ayat ini tertulis di mana? Di tempat yang disebutkan oleh Ustadz kita barusan, oleh Al-Mukarram guru kita Ustadz Jaya. Tadi Ustadz Jaya nyebut apa? Bahwa kita berada di mana? Di Raudhah. Raudhah adalah tempat ma baina mimbari wa baiti, antara mimbarku dengan rumahku, raudhah min riyadil jannah. Itulah taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya ayahanda, bunda, bapak, ibu, malam hari ini bukan sedang duduk di Masjid An-Nasru, tapi di mana kita? Di Raudhah. Sebab Raudhah yang pertama ada di Madinah, yaitu antara mimbar Rasul dan rumah Rasul, itulah Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lagi taman surga? Rasul ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul kekasih Allah, atadri raudhah min riyadil jinan, tolong tunjukin kepada kami mana itu taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sampaikan, majlisul ilmi, nah majlis yang ada ilmunya,
dibaca di dalamnya Quran firman Allah Subhanahu wa taala, dibaca sejarah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tilawah mengingatkan kita kepada Allah, maka itulah namanya raudhah min riyadil jannah. Itulah taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di mana raudhah itu? Ketika orang tua kita wafat, keluarga kita meninggal, apa doa kita? Allahumma ij'al qabrahu, Allahumma ij'al qabraha raudhatun min riyadil jannah wala taj'al qabraha hufratun min hufarin niran. Artinya bahwa taman surga inilah adalah majlisul ilmi. Maka kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian tahu ada taman surganya Allah, maka farta'u. Apa itu farta'u? Maka datangilah, istirahatlah, ambillah kesempatan untuk duduk di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama sekali lagi, ibad diri kita sering menyebut nama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu cinta sama Rasul? Sama bapaknya? Cintaan mana? Iya, bapak-bapak cinta Rasul sama istrinya? Iya. Ayo, cinta sama Rasul? Oke ya. Aku cintaku kepada Nabi. Aku rinduku kepada Nabi. Aku sayangku kepada Nabi. Aku kangenku kepada Nabi. Sering-sering kita panggil nama Nabi. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang recehan. Ini recehan tinggal 2 ini. Ini bapaknya ada ikut? Enggak. Oh enggak, ya ntar ajak ke sini ya. Emaknya ikut? Enggak juga. Lah, bebe keder ya pulangnya. Yang anaknya recehannya ada emaknya, sering-sering ucap nama baginda kita Rasul. Anaknya datang lagi main bercanda, usap-usap kepalanya. Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukkanlah anakku ini, cucuku ini, ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dalam sirahnya disampaikan, nanti kau masuk bersama tukang daging. Lah, masuk surga sama tukang daging. Lah bagaimana ceritanya? Kalau masuk surga sama Ustadz Jaya, insya Allah. Masuk surga bersama Ustadz Asrullah, insya Allah. Beliau mengaji mulu. Ini Nabi Musa disampaikan masuk surga bersama tukang daging. Dilihat tukang dagingnya, nggak ada yang aneh. Pagi buka, sore tutup. Pagi buka, sore tutup, nggak ada yang aneh. Dagangnya juga biasa, cuman biasa begitu nutup dia bawa kresek. Ini kresek isinya daging, ya bukan kresek yang lagi viral, bukan. Yang kresek merah kan lagi viral tuh, ya ini mah kreseknya isinya daging. Itu daging dibawa ke rumah, dimasak untuk siapa? Sebelum dia makan dikasih makan orang tuanya. Maka orang tuanya ketika dikasih daging, apa kata dia? Allahumma adkhilhu ma'a Musa
Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu bersama Nabi Musa. Ibu begitu ketemu anak, ketemu cucu, ya kan, usap palanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya nak, mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah. Sebut nama Rasul di mana saja. Lagi masak, lagi nyapu, salatullah, salamullah. Bangunin suaminya. Ibu-ibu dibangunin apa bangunin suaminya? Bu, ibu dibangunin suaminya apa suaminya yang ibu bangunin? Iya. Itu pakai selawat, ya. Pakai istighfar. Ya, kalau dia masih pengantin baru sebulan 2 bulan, beb, bangun beb, subuh, baru 2 bulan, ya kan? Tapi kalau udah 20 tahun, bangun! Ya. Astaghfirullah, Rabbal baraya, udah tahrim, bangun, astagfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Itu 20 tahun. Beda sama yang 50 tahun. Bukan pakai tangan lagi, banguninnya pakai kaki. Bangun pakai kaki. Enggak bangun juga, empos. Enggak bangun juga. Disebutkan dalam kitab Syaraful Muhammadiyah, kemuliaan umat baginda kita Rasulullah, kalau punya laki subuh dibangunin enggak mau, diapain? Itu kalau di sebelah tempat tidur kan ada air, diapain? Wah, disiram aja, lebasah kasur, rusak alih, percikin dulu, ambil gelasnya, cepret-cepretin. Nah, beb bangun beb, ya. Pah bangun, cepret-cepretin dulu. Kalau enggak bangun juga, baru arusha alih. Pakai tasdid. Kenapa pakai tasdid? Ziyadatul bina dalilun ala ziyadatul makna. Nih, kenapa Masjid An-Nasr begitu kokoh? Karena memang butuh banyak aktivitas. Ada rumah tahfidz, ada pengajian ibu-ibu, ada kantor ini, kantor itu. Maka dia butuh yang namanya ziyadatul bina, kekokohan dalam bangunan. Maka kalau udah kokoh, dalilun ala ziyadatul makna, itu bertambah maknanya. Kalau dia nggak bangun, rusak alaih. Kayak ibu punya tanaman yang mahal, itu kan nggak disiram, ya, dikit-dikit nyiramnya, nggak bangun juga, harus alaih, baru nggak bangun subuh, baru disiram, nggak bangun juga, diapain bu? Ke kamar mandi, ngapain? Ambil ember, siram pakai ember. Nggak bangun juga, ambil bak, siram pakai bak. Nggak bangun juga, bopong dah. Tahu dia bopong bu? Diangkat, digendong, bawa kemana? Ke kamar mandi, taruh di mana? Di kolam, belebekin, belebek. Nggak bangun juga, telepon Ustadz Jaya, telepon. Ustadz Jaya di mana? Ada di masjid, pinjam mic ya. Iya silakan. Ngomong bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang suami saya barusan karena saya belebek-belebekin di kolong. Sebegitunya kita diatur untuk apa? Sering-sering mengucap nama Rasul, beraktivitas atas dasar keilmuan kita kepada Allah agar cinta kita tumbuh kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak Rasul di demo sama istrinya. Ngapain sih bangun malam-malam, kaki sampai bengkak-bengkak? Anta ma'sum, kau telah ma'sum, diampuni dosa dan kesalahanmu, kau pasti masuk surga.
Kenapa kaki sampai bengkak-bengkak? Karena Rasul sholatnya banyak. Rakaat pertama disebutkan oleh Zaid bin Sabit ketika sholat Rasul itu rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Kata Zaid, wah ruku nih. Ternyata nyambung lagi Ali Imran. Kata Zaid, Ali Imran selesai. Nah ruku, nyambung lagi. Maka Rasul itu rakaat pertamanya sittata azza wan nus. Rakaat pertama salatnya Rasul 6 juz setengah. Sama Masjid An-Nasr. Kalau begitu kita rakaat pertama 6 juz setengah, ya. Rakaat pertama waladhdallin amin. Kalau 6 juz setengah, begitu selesai imamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada orang, habis sudah. Rasul kakinya bengkak dulu, ya. Sholat kakinya bengkak. Kalau kita belum sholat udah pada bengkak, asam urat. Makanya duduknya udah pada berubah, ya. Lo ngapa sih rematik, ya kan? Ini artinya, ayo sering-sering kita ucap nama Rasul agar ibadah kita mendapatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ingat, kuncinya adalah ibadah. Yang terakhir, yang kedua, apa itu? Liislahil ibadah. Kalau kita cinta Rasul, maka cinta kita kepada Rasul ini akan sampai kalau kita mulai mau mengetahui cara Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu datang ke sini ke Maulid, bapak-bapak datang. Kenapa datang? Disebutkan dalam kitab Bidayatul Bidayah punyanya Imam Ghazali, disebutkan oleh Imam Syekh Abdul Somad Falembani dalam kitabnya Hidayatus Salikin, bahwa orang yang ngaji julu suka saatan, duduk kita sebentar di majelis ilmu itu lebih baik daripada apa? Sholat 1000 rakaat. Pernah Bu salat 1000 rakaat? Bu, pernah Pak? Ya orang kalau salat tarawih aja begitu, ya ibu-ibu salat tarawih, jangan ditanya. Maghrib sejadahnya udah pada parkir. Tarawih kan habis Isya, dia maghrib sejadahnya udah punya base camp di situ. Kenapa? Ramadan. Luar biasa pahalanya. Tapi begitu yang imam dia yang imam nih, itu digulung lagi tuh, ya. Kita tanya kenapa Bu? Lama dia mah imamnya. Kita bagaimana mau sholat 1000 rakaat kalau begitu imamnya lama, kita akhirnya mundur. Nah, kita memang belum sulit salat 1000 rakaat, maka julus suka kita duduk malam hari ini, pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Yang kedua, kita sama pahalanya dengan apa? Sholat jenazah 1000 jenazah. Kita nyembayangin 1000 jenazah. Bapak Ibu pernah lihat di Masjidil Haram jenazahnya bererot banyak, tapi kira-kira ada nggak 1000? Nggak ada. Ibu-ibu pernah nyolatin jenazah mayat 1000? Bapak-bapak pernah? Belum pernah rasanya kita. Makanya besok Pak, Bu, kalau di Masjid An-Nasr ada jenazah, atau di masjid saja ada yang bilang, bapak-bapak mohon jangan bubar dulu untuk menyolatkan jenazah. Jangan asal Allahu Akbar, jangan. Tanya RT, itu mayitnya laki atau perempuan? Tanya, sebab beda ibadah butuh yang namanya ciri dan status. Kalau dia mayitnya laki-laki berarti nyolatinnya di kepala. Pun berbeda niatnya. Usolli ala hadal mayyiti. Kalau kata Pak RT laki-laki.
Pak RT, ini jenazahnya laki apa perempuan? Perempuan. Berarti nyolatinnya di perut. Berarti niatnya berbeda. Usolli ala hadihil maitati. Datang lagi jenazah, RT, laki apa perempuan? Kalau pagi dia di pasar manggul, kalau malam dia mangkal. Berarti bagaimana? Ya paginya laki, malamnya perempuan. Jadi bagaimana Pak RT? Udah dijama aja. Bagaimana jamanya? Usolli ala hadihi maitatong. Begitu katanya. Jadi betatong. Ayo, kata kunci yang kedua, li islahil ibadah. Benerin ibadah kita. Lihat bagaimana Rasul beribadah. Jangan egois dengan cara beribadah kita kalau kita belum tahu ilmunya. Takbir pakai tenaga dalam. Allah. Itu yang sebelah udah siap-siap. Gue beri, ayo. Ya kan? Jadi pada beeksi dia akhirnya. Takbir itu cuma 2. Karena bahwa Rasul ketika takbir dalam salat, kabbaro yuhadi baina uzunaihi. 1 kali Rasul mengangkat tangannya sampai ke telinga. Wa yuhadi baina mankibaihi. 1 kali Rasul kemudian mengangkat tangannya sampai bahunya. Makanya ibu-ibu biasanya Allah. Betul Bu? Karena Rasul contohkan. Jadi nggak perlu Allahu Akbar, nggak perlu. Ibu-ibu Allahu Akbar, mau kena kipas angin. Udah 2 aja. Sebelahnya Allah. Eder apa ya? Biar aja. Ada yang Allah di sini. Kata sebelahnya, ampeg gitu, ampeg. Ya, batuk kali dia bengek. Ada yang Allah, ya kan? Itu ngapa dia begitu? Sengklek kayak tangannya. Allah, macam-macam. Nabi sudah ajarkan. Ma bainal Syafi'iyah, Imam Syafi'i baina sadri wal baina surrati wasadi. Imam Syafi'i antara pusar sama perut sama dada. Pusar mana pusar? Bapak-bapak punya pusar? Ada pusarnya? Waduh, hilang pusar kayaknya. Antara pusar dengan dada itu namanya Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Antara pusar dengan dada, tengah-tengah berarti. Ada orang di atas pusar, Allahu Akbar, berarti itu Imam Maliki. Ada orang Allahu Akbar di bawah, kata sebelahnya kondor kayak itu dia. Padahal bukan kondor. Kalau kita lihat filmnya Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel tadi, itu lihat sholat Jumat di jalan, lihat Allahu Akbar di bawah, karena beliau Hanafi, maka Hanafi di bawah. Allahu Akbar. Ya. Ini mimba di qauli Syafi'iyah. Sebagian Imam Syafi'i. Allahu Akbar di jantung. Ini namanya sifat salatun Nabi Syekh Nasruddin Al-Albani. Ada lagi Allahu Akbar irsal. Apa itu irsal? Ngelepas. Itu namanya Maliki. Tempo hari viral tuh. Allahu Akbar ngampleh. ISIS lagi sholat, begitu katanya. Jadi ada 6. 1 antara pusar dan dada, 2 di atas pusar, 3 di bawah pusar, 4 di dada, 5 di jantung, 6 irsal. Itu kalau kita mau belajar li islahil ibadah. Sedekap juga sama. Allahu Akbar, anak muda begini. Ini nggak ada madhabnya, nggak ada syariatnya. Cuma 3. Karena Rasul kalau sedekap alal wusgi. Apa alal wusgi? Pergelangan. Gelang, kita mau gelang. Set. Nah, pergelangan. Yang kedua alal yadi, ditaruh tangannya alal yadi, di atas tangan.
Yang ketiga, wa yumsiku 'alal yadi, dipegang cuma 3, 1, 2, 3. Yang begini enggak ada. Ini namanya madhab kedinginan, meriang. Banyak hal yang kemudian harus kita mencintai Rasul dengan cara islahil ibadah. Kita sama-sama melihat ibadahnya Rasul. Maka di Masjid An-Nasr ini kita saling berbagi, saling mencerahkan, saling mengingatkan dalam rangka sayang cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita, masuknya kita dengan ilmu, maka itu menghantarkan kita kepada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita juga pengen sehat. Maka sehat kita sandarkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan masih punya air? Masih punya air? Saya masih punya. Yang punya air boleh ditaruh di depannya, yang ditutup boleh dibuka. Ya. Kita baca salawat atas nama Rasul, cinta kita kepada Rasul, sehingga mudah-mudahan kita sehat badan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Setelah itu dipegang airnya, ditiupkan fayan fuhufi, kalimat-kalimat baik itu ditiup, cuma tapi dengan cara berhembus 3 kali, diminum. Alhamdulillah, kata guru saya, kalau masih haus minum lagi aja, minum lagi. Alhamdulillah. Kalau masih ada boleh dibawa pulang, taruh di rumah sambil nonton TV, dengar berita, kakinya sakit, wa'afiyatil abdani wa shifaiha. Obatnya di sini. Mana yang sakit, baurin. Wa nuril absari, matanya diucek-ucek, wa nuril absar wa diyaiha, mata dan hati jangan sampai buta kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita, anak kita, keluarga kita, guru kita, semua insya Allah Allah pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil usra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa min yaumina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masayikhina limina wa talabatana wa talibatina min
yaumina hada ila yaumil akhirah min yaumina hada illa akhirah. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain, Bu? Emang belum pada mandi kayak gini. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang ya numpang nyuci kaki lagi. Akhirnya waqad yurja li jarhi sayfi burun wala bur'a liman jaraha lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, Anda kemana obat dicari? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita.